Shalom, salam sejahtera. Kembali dengan Ibu NSB, Guru Pendidikan Agama Kristen SMP Negeri 1 Payung. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami proses pembelajaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita masuk kepada pembelajaran kita yang berjudul Karya Pemeliharaan Allah dalam Ciptaannya. Nats pendukungnya diambil dari Mazmur 36 ayat 7, Ayub 38 ayat 1 sampai 38, Matius 6 ayat 25 sampai 27. Tujuan pembelajarannya yang pertama memahami makna pemeliharaan Allah. Yang kedua merefleksikan pemeliharaan Allah yang berulang bagi manusia dan alam. Dan yang ketiga meresponi pemeliharaan Allah. Dan yang keempat mewujudkan sikap bersyukur atas pemeliharaan Allah. Ada 4 pengertian pemeliharaan. Yang pertama proses cara pembuatan, yang kedua pendidikan dan peternakan, dan yang ketiga penyelamatan dari bahaya, dan yang keempat penjagaan agar kondisi tetap baik. Dari keempat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaiki agar selalu dalam keadaan baik. Pemeliharaan Allah artinya penjagaannya terhadap pelaksanaan rencana Allah sehingga rencana tersebut tidak mungkin gagal. Makna dari pemeliharaan Allah adalah penjagaannya terhadap pelaksanaan rencananya. Dia menopang segala sesuatu dengan kuasanya dan setiap detail dari kehidupan dan tindakan semua makhluk tidak dapat luput dari penjagaannya. Dalam pemeliharaan Allah di ciptaannya, sering terjadi kondisi alam yang rusak disebabkan oleh manusia seperti penebangan pohon sembarangan dan buang sampah sembarangan. Tapi ada juga kondisi alam yang terpelihara, yaitu alam yang asri dan memberikan manfaat yang baik bagi makhluk hidup. Meskipun manusia menghancurkan alam dengan sengaja, Allah tetap memelihara. Ia tidak berhenti seperti saat bencana tsunami atau banjir, alam yang rusak tadi atau hancur karena tsunami atau banjir tadi masih dipulihkan Allah secara perlahan. Allah pencipta segala sesuatu adalah Allah yang memelihara, mengatur, dan memerintah semua ciptaannya. Bisa kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 7 dan Ibrani 1 ayat 3. Ada 2 aspek pemeliharaan Allah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pelestarian dan yang kedua adalah penyediaan. Pelestarian bisa kita pahami dalam Mazmur 36 ayat 7 yang menjelaskan bahwa dengan kuasanya Allah melestarikan dunia. Kalau di Kolose 1 ayat 17 dikatakan melalui Yesus Kristus Allah melestarikan segala sesuatunya. 2. Penyediaan. Allah menyediakan apa yang kita perlukan. Kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 14, Kejadian 1 ayat 29 sampai 30, Kejadian 8 ayat 22. Dan kita juga merasakan bagaimana Allah menyediakan kebutuhan makhluk ciptaannya. Bisa kita baca di Mazmur 104 ayat 1 sampai 35, Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Karena kuasanya lah Allah selalu memberikan pemeliharaan bagi ciptaannya. Kita baca di Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Pemeliharaan Allah sangat baik bagi kita. Maka itu kita harus meresponnya juga dengan baik. Caranya yang pertama, menyembah. Kita sudah rasakan bagaimana Allah sangat baik memelihara kita. Maka kita pun harus memberikan pujian dan penyembahan sebagai bentuk pengagungan karena Allah adalah Sang Pemelihara hidup. Yang kedua, kita harus hidup dengan rasa syukur. Kita harus mensyukuri bagaimana Allah selalu senantiasa memelihara kehidupan kita.
Dan yang ketiga, menjadikan Allah sebagai sumber dari segala penciptaan Allah. Itu sebabnya kita harus melakukan segala sesuatunya untuk Allah. Dan kita tidak perlu khawatir, karena Allah selalu menyediakan apa yang kita mau. Kita bisa lihat di Matius 6 ayat 25 sampai 27. Yang artinya supaya kita tidak khawatir karena Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan yang keempat adalah bertanggung jawab atas kelestarian alam. Kita bisa memulainya dari menjaga kebersihan di sekitar rumah ataupun lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan juga mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Empat, empat hal sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian. Yang pertama, menghemat energi, yaitu mematikan lampu bila tidak digunakan. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Dan yang ketiga, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Dan yang keempat, mengurangi sampah dengan melakukan daur ulang. Dari proses pembelajaran yang sudah kita dengarkan, maka disimpulkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi sebagai karya terhebatnya. Allah turut dalam pemeliharaan karyanya. Manusia menjadi ciptaan yang paling mulia. Wajib merespon pemeliharaan Allah, bertanggung jawab menjaga kelestarian alam. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala karya pemeliharaanmu bagi ciptaanmu, terutama bagi kami manusia. Kiranya dari pembelajaran karya pemeliharaan Allah ini, kami semakin bersyukur dan juga merespon segala kebaikan-Mu melalui tindakan kami yang menjaga alam. Sanggupkan kami Tuhan menjadi manusia yang menjaga ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran tentang karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi hidup kita dan dapat menjadi pelita dalam hati kita. Seperti Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih, salam sejahtera, sampai jumpa kembali.